Pemirsa, video viral aksi penembakan seorang pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Malang, Jawa Timur yang viral di media sosial ini dipastikan hoax. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi. Kalian pernah nggak sih dapat pesan WhatsApp yang isinya seperti ini? Atau seperti ini? Nah, itu merupakan salah satu contoh hoax yang sering beredar di sekitar kita. Tapi sebenarnya, seberapa besar sih masalahnya di Indonesia? Masalah hoax di Indonesia itu bukan main. Menurut data dari Mafindo, sepanjang tahun 2023 ada lebih dari 2.300 hoax yang berhasil terdeteksi. Yang bikin miris, lebih dari separuhnya, tepatnya 1.293 hoax yang berhubungan dengan politik. Angka ini bahkan 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun 2019 saat pemilu sebelumnya. Artinya, setiap momen politik besar di negeri ini selalu jadi ladang subur buat para penyebar berita palsu. Bukan cuma itu, Kompas juga cek fakta menemukan ada 1.554 narasi hoax yang tersebar sepanjang tahun 2024, dan hampir setengah dari jumlah itu berbentuk video. Format yang lebih cepat bikin orang percaya dan jarang dicek ulang kebenarannya. Dan yang paling mengejutkan, riset terbaru dari Kominfo dan SAIL menunjukkan bahwa sekitar 42% masyarakat Indonesia masih percaya pada hoax politik. Jadi, hampir 1 dari 2 orang di sekitar kita kemungkinan besar pernah termakan hoax tanpa sadar. Platform media sosial juga mempunyai peran besar dalam penyebaran cepat ini. Contohnya seperti YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, bahkan sampai WhatsApp. Semuanya menjadi kanal utama berita palsu. Hoax yang sifatnya sensasional lebih sering muncul di beranda kita karena algoritma TikTok mendahulukan konten-konten yang viral dibandingkan konten-konten yang akurat. Data dari Mafindo menunjukkan bahwa WhatsApp merupakan platform favorit untuk melakukan penyebaran hoax politik dan diikuti oleh Facebook. Dan menariknya, kelompok usia 35 tahun ke atas termasuk menjadi yang paling rentan dalam target penyebaran ini. Semua data ini jelas menunjukkan kalau hoax bukan lagi masalah yang kecil. Ini masalah sistemik yang dimanfaatkan oleh banyak pihak. Ada aktor politik yang sengaja menyebarkan hoax untuk menjatuhkan lawan atau mengatur opini publik. Ada situs abal-abal yang sengaja bikin berita palsu demi dapat keuntungan dari iklan. Dan ada juga kelompok-kelompok tertentu yang ingin membuat masyarakat terpecah belah agar agenda yang mereka jalani dapat berjalan dengan lancar. Melihat data-data tadi, kita juga harus sadar bahwa melawan hoax itu bukan cuma tugas pemerintah, tapi kita juga bisa untuk melawannya. Mulai sekarang, yuk jadi orang yang lebih bijak. Sebelum share berita, tanya dulu, ini udah cek faktanya belum? Atau ini sumbernya dari mana? Karena kalau bukan kita yang memutus rantai hoax, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?